Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua, siswa dan wali kelas 9 SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih atas kehadiran tepat waktunya dalam kegiatan sosialisasi PPDB DKI Jakarta tahun 2023 untuk anak-anak kita yang sebentar lagi akan mendapatkan pengumuman kelulusan nanti insya Allah pada 8 Juni tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta, yang kami hormati staf dan Bapak Ibu wali murid dari siswa-siswa anak kita yang hebat kelas 9 SMP 230 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya pada kita semuanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Umar bin Khattab, ya, Masjid Umar bin Khattab SMP Negeri 230 Jakarta. Dan mohon maaf ya, situasinya duduk di bawah. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, dan mohon maaf kalau penyambutan kami kepada Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang kurang. Kami keluarga besar SMP 230 mohon maaf. Hari ini kita berkumpul di Masjid Umar bin Khattab ini untuk melaksanakan program sosialisasi PPDB bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan di jenjang pendidikan SMA atau SMK di DKI Jakarta. Jadi kalau putra bapak dan ibu melanjutkan di Bekasi atau Depok, ya, ini mereka punya aturan sendiri. Dan kita untuk PPDB DKI juga tidak menerima siswa yang ber-KTP luar DKI. Dan nanti kalau misalnya ya Bapak Ibu dari tetangga nanya, kalau anak saya lulusan tahun yang lalu bagaimana? Maka harus ada pra pendaftaran. Tetapi kalau putra bapak dan ibu sudah ber-KTP DKI, bersekolah di 230 pada tahun 2023 lulus, maka tidak ada pra pendaftaran. Jadi yang ada pra pendaftaran itu adalah siswa-siswa calon peserta didik yang lulus tahun lalu dan siswa-siswa DKI yang sekolahnya di luar DKI, misalnya di Bekasi, di Depok, asal ber-KTP DKI maka akan bisa sekolah di DKI itu. Dan mohon maaf kalau Bapak Ibu KTP-nya di luar DKI maka tidak bisa bersekolah di DKI untuk jalur PPDB. Nah, silakan nanti kalau memang pengen ke DKI lewat jalur mutasi. Kalau jalur mutasi itu, maka peraturan yang ada di PPDB ini tidak berlaku. Karena kalau jalur mutasi itu biasanya dengan menggunakan tes yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, ya, saya akan langsung saja untuk sosialisasi, karena nanti pada sesi yang kedua setelah saya paparan, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tanya jawab, supaya hal-hal yang kurang jelas
nanti bisa menjadi jelas ya. Itu kita mulai dari prinsip PPDB DKI Jakarta itu adalah objektif, transparan dan akuntabel. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar nanti bisa dengan 15 juta masuk SMA 39, dengan 10 juta masuk ke 99, itu bohong. Walaupun anak guru, walaupun anak pejabat tidak bisa. Ya, jadi alhamdulillah DKI betul-betul transparan, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel ya. Dasar hukumnya adalah ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, Pergub nomor 32 tahun 2021 dan Pergub yang terbaru atas perubahan ya, Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 ya. Sudah di-share ya, dan Bapak Ibu dan di HP ada semua ya. Oke, jadi kita lihat ini dulu, nanti kalau kurang jelas bisa dibuka-buka lagi di rumah. Kemudian untuk ini perbandingan persentase kuota antara Permendikbud nomor 21 berarti tahun lalu dengan tahun yang sekarang ya. Untuk jalur zonasi ke SMA itu 50% ya. Zonasi itu hanya berlaku untuk SMA, kalau di SMK nggak ada. 50% adalah jalur zonasi. Jalur nanti ada zonasi itu ada prioritas 1, prioritas kedua. Dan di dalam sistem itu nanti kita tinggal masukkan nama peserta kita, nama anak kita, nomor ujian kita, itu nanti sudah nge-link ke kita, itu ada di prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3 ya. Insya Allah kalau sistem di DKI sudah gampang ya. Yang penting apa yang diminta ya, nanti kita buka bersama-sama. Yang diminta apa nih, apa nomor peserta ujian ya, itu. Kemudian jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi ini untuk SMA 25%, untuk SMK 43% dari kota. Kemudian dengan catatan ini adalah program Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, masih seperti tahun lalu, untuk satu kelas untuk penyandang disabilitas ya, itu 2 orang satu kelas atau 2 peserta didik per rombel. Kemudian ada perpindahan tugas orang tua, itu kalau yang sekarang itu 2%. Kemudian prestasi non akademik itu untuk SMA 5%, SMK juga sama. Sedangkan untuk prestasi akademik itu SMA 18%. Kemudian untuk masuk SMK itu 50%. Nah, ini perkiraan ya. Kalau perkiraan ini kita tidak bisa berbuat patokan. Karena apa? Belum tentu anak yang SMP lulus sekarang semua pengen ke SMA. Ada yang pengen ke MAN, ada yang pengen ke pesantren. Ya, jadi ini perkiraan data dan daya tampung ya. Ini perkiraan kalau yang pengen masuk ke SMA atau SMK negeri di Jakarta. Sedangkan pada kenyataannya anak-anak kita nggak semuanya. Ada yang mungkin sudah dapat pesantren, ada yang sudah daftar di MAN ya, atau sekolah-sekolah swasta yang diharapkan itu.
Jadi ini nggak bisa buat patokan ya. Jadi untuk SMA itu total daya tampungnya 28.937, rincian daya tampung itu 6.656 di prestasi, afirmasi 7.234, zonasi 14.468. PTO itu adalah perpindahan tugas orang tua 579. Ini hanya perkiraan ya Bapak Ibu, tidak bisa buat patokan sekali lagi. Sama juga dengan SMK ya. Untuk zonasi tidak ada, total daya tampung 19.387, jalur prestasi 10.663, afirmasi 8.336, jalur berpindah tugas orang tua 388. Tuh. Nah ini, kalau ini penting kita detail ya. Jalur PPDB itu ada 4. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ada prestasi akademik ataupun non akademik. Makanya putra putri bapak ibu kemarin kita mintain sertifikatnya untuk diupload ke Sidanira ya. Jadi ada sistem aplikasi Sidanira kemarin, paling akhir sertifikat akhir April masih bisa kemarin. Akhir Maret apa ya? Akhir April ya, 30 April, kemudian kita upload paling lambat tanggal 5 Mei ya. Kemarin alhamdulillah sudah kita melalui masa sanggah, dan prestasi anak-anak yang seharusnya diupload alhamdulillah sudah diupload ya. Jadi Bapak Ibu dan putra dari Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui sertifikat mana yang diupload, harus yang mempunyai nilai tertinggi ya. Misalnya internasional dengan sertifikat nasional kita masukin ya internasional, karena yang diakui satu dan tidak berkelipatan, tidak digabungkan. Jadi yang dinilai adalah yang tertinggi nilainya. Kemudian jalur afirmasi ini adalah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. Beasiswa dari pemerintah berupa KJP dan PIP ya. Tahun kemarin ya, untuk yang pemilik KJP sekaligus PIP mempunyai peluang yang lebih besar ya. Mudah-mudahan banyak anak-anak kita ya yang punya KJP punya sekaligus PIP. Kemudian jalur zonasi ini adalah menegakkan anak dengan lingkungan sekolah tidak menggunakan kriteria prestasi ya, sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada ekonomi sosial, kelompok ekonomi sosial status tinggi. Jadi untuk jalur zonasi ya, itu kita patokannya adalah jarak rumah dengan sekolah. Kalau yang satu RT dengan sekolah, maka itu adalah prioritas pertama ya. Kemudian nanti di luarnya lagi yang nempel dengan RT kita, RT sekolah, itu prioritas kedua. Kemudian yang satu kelurahan atau 10 menit lah kira-kira ke sekolahan, itu prioritas ketiga. Betul. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ini adalah biasanya untuk abdi negara, misalnya TNI, polisi, atau pejabat-pejabat pemerintah yang pindah tugas dari wilayah lain ke Jakarta. Dan untuk perpindahan tugas anak guru. Anak guru ini aturannya masih seperti tahun lalu, anak guru di sekolah yang tempat ibu
ibu bapaknya mengajar. Misalnya saya mau menyekolahkan anak saya di SMP 230, ada jalur anak guru. Tetapi kalau tahun ini anak saya, ya seperti Pak Widodo ini tidak bisa menggunakan jalur anak guru karena Pak Widodo ngajarnya di 230, sedangkan putranya sudah lulus SMP, tidak mungkin untuk sekolah lagi di sini, ya. Kecuali Pak Widodo nikah sama guru SMA, jadi ada kesempatan lagi, ya. Itu. Sip. Ya, jadi aturan ini memang masih terbatas sekali. Jadi membawa anaknya ke sini. Seperti saya udah gak bisa, anak saya udah kuliah semua, ya udah gak ada kesempatan, ya. Tuh, jadi membawa anaknya sekolah di 230 karena saya guru 230. Kemudian untuk jalur prestasi, ini memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Indikator seleksi jalur prestasi itu ada 5 nilai rapor, persentil nilai rapor, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan persentil non-akademik. Persentil nilai rapor digunakan untuk memediasi inflasi nilai rapor yang terlalu tinggi dan kenyataan bahwa nilai rapor antar sekolah tidak terstandar. Jadi ini standarnya adalah sekolah kita masing-masing, sehingga menguntungkan untuk anak-anak kita, ya, lebih menguntungkan persentilnya. Ini adalah indikator dan pembobotan. Apabila kalau kita kan akreditasi A, ya, SMP 230 akreditasinya adalah A. Jadi yang kita perhatikan adalah yang akreditasi A. Untuk peringkat 1 sampai 15, persentil nilai rapornya adalah 100. Untuk peringkat 16 sampai 30 itu 90. Peringkat 31 sampai 45 itu 80. Kemudian peringkat 46 sampai 60 itu 70. Peringkat 61 sampai 100% itu 60. Jadi itu peringkat 1 sampai 15%. Berarti kalau di sekolah kita itu peringkat 1 sampai peringkat berapa, Bu? Kalau yang skornya 100 kita, Bu Siti tadi. Iya, persennya. Maaf. Nah, kalau di sekolah kita kan ada 395 siswa. Berarti untuk urutan 1 sampai 60 maka nilainya 100, ya. Skornya 100. Untuk 61 sampai 118, peringkat 61 sampai 118 maka akan mendapatkan nilai skor 90. Untuk 119 sampai 177 maka mendapatkan nilai skor 80. Untuk anak kita yang peringkatnya 178 sampai 237 maka mendapatkan skor 70. Sedangkan sisanya peringkat 238 sampai terakhir 395 itu skornya adalah 60. Ini kalau di SMP 230, ya. Jadi aturannya seperti itu, dan ini udah langsung ke sistem. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Begitu kita memasukkan apa yang dimaui, NIK atau peserta ujian, maka otomatis akan kita melihat nilai persentil kita, ya. Ini nilai pembobotnya adalah kalau yang akademik itu 30%, yang non akademik 5%. Kemudian untuk prestasi akademik, prestasi kejuaraan dalam bidang akademik internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten. Bidang akademik itu misalnya OSN. Kemudian kompetisi
nasional maupun kompetisi internasional tapi bidang akademik, misalnya bahasa Indonesia atau juara OSN IPS atau OSN IPA. Nah, itu contohnya. Itu bobotnya kalau akademik 30%, kalau yang non akademik ya 5%. Kemudian untuk non akademik, kejuaraan internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten, prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan. Contohnya apa Bapak Ibu? Jadi dari bawah kita diseleksi dengan ketat. Contohnya adalah Pramuka Garuda yang mengikuti jambore baik nasional maupun internasional, itu sudah melalui seleksi ketat walaupun bukan perlombaan. Nah, ini diperhitungkan. Kemudian juga Paskibra nasional itu mempunyai nilai yang tinggi. Paskibra tingkat kota madya itu juga mulai ada nilainya. Tingkat kota madya, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Ini yang dimaksud dengan seleksi ketat. Jadi bukan perlombaan tetapi melalui seleksi ketat. Itu 5%, kalau non akademik 40%. Kemudian untuk persentil non akademik ini penghargaan peringkat rata non akademik ya, untuk akreditasi A ya, sekolah kita sama itu 5% untuk akademik dan 40% untuk non akademik itu. Kemudian jalur afirmasi ini adalah berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Afirmasi prioritas pertama adalah anak panti. Ini adalah panti yang ditunjuk oleh pemerintah. Anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang wafat karena COVID, anak pemegang KJP dan PIP, itu adalah afirmasi prioritas pertama. Kemudian afirmasi prioritas kedua adalah anak pemegang kartu Jakarta Pintar Plus, anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), anak pengemudi Transjakarta atau bus kecil ya, tapi ini juga mempunyai surat keterangan. Kemudian anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta ya, ini mereka punya paspor ya khusus itu. Kemudian untuk zonasi, jalur zonasi kita SMP dan SMA, zona prioritas pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik baru CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah. Itu adalah prioritas pertama. Kemudian berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan RT sekolah yang dituju. Jadi berbatasan langsung itu yang nempel langsung dengan RT sekolah itu termasuk zona prioritas pertama. Kemudian untuk zona prioritas kedua, ini adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang berada di sekitar sekolah berdasarkan pemetaan ya. Jadi pemetaannya ini dari keputusan gubernur ya. Kemudian zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan. Jadi satu kelurahan ya, yang kira-kira 10 menit lah ya mau menuju ke sekolah. Nah ini semua sudah kita ya sudah ada aturannya. Misalnya kita sudah masukin data peserta anak kita, otomatis kita
ada di zonasi apa tidak itu sudah langsung masuk sistem. Contohnya seperti ini ya. Ini kita ambil contoh SMP 275 Jakarta. Ini adanya di Halim ya, Kebun Pala. Zona prioritas pertama itu yang berwarna biru. Ya, yang biru. Itu yang nempel dan berdekatan dengan RT sekolah. Kemudian yang merah jambu itu yang prioritas ketiga ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya, next. Contoh aja. Nah, yang keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Pindah tugas orang tua yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dari 1 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni. Jadi surat tugasnya dari 1 Juni 2022 sampai 27 Juni. Memiliki surat keterangan domisili. Kemudian anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, ya, itu. Kemudian persyaratan PPDB untuk SMA dan SMK, ya, kita fokus di SMA dan SMK. Untuk SMA berusia paling tinggi 21 tahun. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat seperti MTS atau PKPM. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Di sini dibatasi 1 Juni 2022. Kalau lebih dari itu maka tidak bisa masuk ke sistem. Untuk SMK berusia paling tinggi 21 tahun, tanggal 1 Juli 2022, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, paket juga masih bisa. Jadi yang sederajat itu ada MTS, ada paket, PKPM. Tercatat dalam KK 1 Juni 2022. Dan CPDB disabilitas memilih kompetensi kalian ini untuk SMK menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi kalian yang dipilih, ya, itu untuk SMK. Jadi untuk penyandang disabilitas itu bisa ke SMK. Kemudian ini keterangan tadi ya Pak, sudah cukup. Ini untuk PKBM, SLB, PAUD, next. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu PPDB bersama. Ini adalah kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan sekolah swasta. Jadi ada beberapa sekolah swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan PPDB bersama, di mana sekolah, kalau anak kita masuk ke sekolah tersebut maka gratis, ya, sampai lulus, semua dibiayai dari KJP, ya, dari KJP kita. Latar belakangnya adalah untuk memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas. Kriteria sekolahnya adalah kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB bersama yang memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras. Maksudnya sekolah ini adalah sekolah yang ditunjuk, tidak semua. Seleksinya untuk jenjang SMA berdasarkan prioritas afirmasi, berdasarkan prioritas zona, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kemudian jenjang SMK berdasarkan prioritas afirmasi, total pembukutan indeks prestasi akademik,
urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Afirmasi prioritas pertama itu adalah penerima KJP sekaligus PIP, ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua adalah penerima KJP plus terdaftar di DTKS, anak dari penerima KJP, anak kemudian anak pengemudi Transjakarta, ojek Lingko itu juga bisa, dan berdomisili di Jakarta. Kuotanya jumlah sekolah SMA yang mengikuti PPDB bersama itu 110. Kuotanya adalah 40% dari jumlah yang ada, ya. Kemudian kuotanya 264 dari 110 siswa. SMK 147, kuotanya adalah 4145 atau 60%. Itu untuk PPDB bersama. Syaratnya KJP, ya. Kemudian ini adalah masa-masa atau lini masa PPDB bersama. Pra pendaftaran ini sudah mulai untuk anak-anak kita yang sekolahnya di luar DKI dan untuk anak-anak kita yang lulusan sebelum tahun 2023. Pra pendaftaran 10 Mei sampai 9 Juni, mulai 24 Mei untuk SMA SMK dengan verifikasi KK, pengajuan akun dan aktivasi token. Jadi Bapak Ibu nanti gini ya, kalau misalnya bingung, kemudian nggak ngerti, kurang paham, datang aja ke sekolah. Kami siap bantu. Ya, pokoknya tenang. Yang penting waktunya jangan sampai telat. Ya, itu. Kemudian jalur prestasi, disabilitas dan PPDB bersama tahap 1 ini tanggal 12 sampai 16 Juni. Kemudian jalur afirmasi itu tanggal 19 sampai 23 Juni. Kemudian tahap kedua dan ketiga, ya, itu ada pada tahap kedua untuk SMP SMA dan PPDB bersama tahap ketiga itu 3 sampai 7 Juli, ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang penting Bapak Ibu rajin buka web, ya. Bapak Ibu rajin buka web. Anak saya keterima di mana? Kalau nanti belum keterima, cari lagi yang memungkinkan, ya. Kalau SMK kan nggak pakai zonasi, yang pakai zonasi adalah yang SMA. Itu. Nah, ini mekanisme pra-pendaftaran. Kita nggak usah, ya, kita nggak ada yang pra-pendaftaran. Kita langsung ke mekanisme pendaftaran. Kalau sudah sampai waktunya, ya, itu kita masuk laman, ya, PPDB online DKI, ya, atau yang sudah di-share di HP Ibu, itu tinggal pencet, ya. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu menggunakan komputer, itu lebih gamblang lagi. Kalau HP mata kita kan, ya, takutnya salah-salah lihat. Kalau pakai komputer insya Allah, ya, gamblang sekali. Kemudian mengakses laman publik PPDB, kemudian mengajukan akun, klik tombol pengajuan akun, kemudian mengisi formulir secara daring artinya online, ya, dalam jaringan, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi, ya, itu. Jadi ada verifikasi KK, pengajuan akun, aktivasi token, pemilihan sekolah, kemudian lihat hasil dan nanti akan lapor diri. Nanti pilihannya ada semua di situ Bapak Ibu, ya. Kalau bingung datang aja ke sekolah, kami siap melayani, kami siap membantu,
ya, supaya Bapak Ibu datang ke sini dengan wajah kusut, bingung, nanti pulangnya sudah bisa tersenyum. Oh, ngerti saya, ternyata gampang, ya. Jadi silakan kami menerima, ya. Dan kalau bingung silakan nggak apa-apa WA atau wali kelas masing-masing, ya, boleh juga. Nanti kita akan mencari solusi bersama, ya. Insya Allah 230 siap membantu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita ke jenjang kesuksesan. Amin. Semoga anak kita juga bisa mendapatkan sekolah yang diharapkan, sehingga bisa belajar dengan tenang dan nyaman, ya. Itu. Ini adalah layanan informasi BPDB, ya. Bisa ada layanan pengaduan hotline, website, ya. Semuanya sudah ada di Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat-lihat lagi ke rumah, di rumah dibuka-buka lagi. Dan mungkin hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengajukan usulan, mumpung kita ada di sini bersama-sama. Monggo, dari saya tutup dulu, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, kesalahan, kekhilafan, ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau penyambutan kami kepada Bapak dan Ibu kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah sambutan sekaligus penjelasan tentang PPDB 2023. Cukup jelas tidak Bapak Ibu? Apa cukup bingung? Bingung ya? Wajar ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun ini waktu SD ke SMP mungkin ada sedikit perubahan, tapi tidak banyak seperti yang lalu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, kita mulai sesi pertama. Silakan Bapak. Tiga pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Gwina, dari wali kelas dari Bapak belum. Ya, ini mohon maaf. Tadi kan belum disebutkan masalah itu umur minimal. Anak saya kan umurnya masih minimal. Karena dulu SD-nya SD swasta, jadi masuk ke SMP 230 ini umurnya masih minimal. Nah, tadi untuk zonasi, kalau umur minimal ada pengaruhnya enggak ya Bu ya? Masalahnya untuk tahun lalu kakaknya itu sangat berpengaruh, itu di mana-mana enggak diterima. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu ya Pak ya. Kita tiga pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan para orang tua murid. Saya perwakilan dari kelas ingin menanyakan adakah contoh perhitungan seperti misalnya anak dengan peringkat sudah nilai 17, terus mengikuti dan mengikuti jabatan ketua ekskul, terus tidak ada lagi itu ada nggak contohnya supaya tahu kira-kiranya gitu loh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Saya wali murid dari yoga kelas 9A. Nah, ini saya mohon pertegas lagi Bu, di zona donasi di poin C, di prioritas ketiga. Di sini diperuntukkan bagi CPDB yang domisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Apakah maksud kalimat di sini berdekatan dengan kelurahan sekolah, boleh kelurahan lain? Karena kami, contoh, kami di kelurahan Cilangkap, sedangkan jarak dari rumah kami ke sekolah 64 itu adalah 2,2 kilo. Cuman bukan berada di kelurahan Cipayung, karena
Mohon penjelasan apakah ya yang dimaksud dengan sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah itu adalah kelurahan lain, boleh kelurahan lain, bukan hanya di kelurahan Cipayu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Kita 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buka lagi sesi berikutnya. Ibu cukup jelas pertanyaannya Bu. Yang pertama masalah minimal usia, yang kedua contoh persentil, yang ketiga adalah apakah kelurahan yang berdekatan termasuk dengan tetangga kelurahan di sekolah dulu. Ya, silakan. Persentil. Iya. Silakan Ibu Dwi atau Ibu Siti. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Itu tentang umur minimal. Iya Pak, betul. Jadi umur minimal memang tidak dicantumkan. Di sini yang dicantumkan adalah umur maksimalnya. Untuk minimalnya peraturannya ya betul masih seperti tahun yang lain. Yang lalu untuk zonasi masih menggunakan kriteria umur apabila kuotanya masih ada. Ya, mohon maaf memang seperti itu Pak. Jadi nanti memang akan ada anak-anak kita yang umurnya masih kecil, masih kurang, belum bisa diterima di negeri kalau lewat zonasi. Tapi kalau untuk prestasi tidak melalui jalur umum, ya itu. Tapi dengan prestasi yang di Sidanira dan yang sudah kita upload, ya itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua untuk sentil positif. Oh yang ketiga. Oh ya, yang ketiga itu adalah kelurahan beda boleh Bu, kecamatan beda juga boleh. Yang penting dekat, ya, dekat secara pemetaan, ya, itu boleh. Oke. Kemudian untuk yang perhitungan persentil dan jabatan di OSIS ya, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Siti. Itu memang sangat mempengaruhi ya untuk jabatan-jabatan di OSIS maupun di MPK. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu semua juga punya pertanyaan yang sama tapi sudah terwakili. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bagaimana perhitungan nilai akhir dari peserta didik atau anak-anak kita untuk bisa masuk ke SMA mana, perhitungannya yang pertama itu indikatornya ada 5. Yang pertama nilai raport. Ya, nilai raport itu rata dari 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran. Lalu nanti kita boleh langsung, mohon maaf saya cara-cara kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu. 6 mapel ya. 5 semester. Misalnya begini ya Bapak Ibu, rata-rata dari 6 mapel, misalnya nilai anak kita 80 atau berapa gitu ya, ditambahkan sampai 6 mapel, terus nanti dibagi 6. Setelah dibagi 6 itu kan dapat rata-rata. Setelah dapat rata-rata, kita kalikan 30%. Kalikan 30%, bisa saja nanti hasilnya mungkin ya Bapak Ibu 27, sekian atau ada 30, itu baru hasil dari nilai raport. Rata-rata nilai raport, kemudian selama 5 semester, kemudian dikalikan 3%, itu untuk akademik. Nilai raport, nilai akademik baru dapat, misalnya ya, dapatnya 30. Terus berikutnya persentil nilai raport atau
kita coba saja di sini hasil akhir 35 ya, misalnya Bapak Ibu 35. Terus persentil nilai rapor. Sebetulnya sih Bapak Ibu tidak usah ngitung ini karena di sistem sudah ada. Tapi tidak ada salahnya. Kok anak saya di ujung-ujung hanya dapat 70, padahal nilai rapotnya ada 95, ada 85, rata-ratanya besar. Kok bisa gitu ya? Nah Bapak Ibu, persentil nilai rapot ini fungsinya adalah untuk memediasi inflasi nilai antara sekolah satu sama sekolah lain. Terkadang beda ya Bapak Ibu. Wah, di 49 tuh nilainya besar-besar, kalah dong 230 misalnya. Tidak akan terjadi. Karena apa? Persentil ini diperoleh dari pembobotan penghargaan peringkat rata nilai rapot. Diperhitungkan masing-masing sekolah. Dari masing-masing sekolah tentu saja melihat akreditasi sekolah kita apa. Kebetulan akreditasi sekolah kita itu adalah A. Jadi alhamdulillah peringkatnya itu cukup tinggi dibandingkan yang B dan C. Nah lalu posisi anak kita di mana? Sekali lagi kita nggak usah ngitung Bapak Ibu. Sistem sudah menghitungkan. Tapi nggak ada salahnya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang di SMP 230 misalnya urutan 1 dari 360 siswa sampai dengan 60 siswa tadi. Nih, 1 sampai 15% dari jumlah murid kita. Nah, jadi misalnya yang dapat skor 100 itu adalah anak-anak yang menempati peringkat pertama sampai 60. Nah, jadi saya ulangi, anak-anak yang menempati rata nilai Sidanira dari 1 sampai 60, tentu saja di sistem ada namanya ya Bapak Ibu, sistem sudah langsung bekerja, itu dapat skor 100. Dapat skor 100, terus diapakan? Dikalikan 30%. Setelah dapat 100 ini dikalikan 30%. Tadi kan 35 ya Bu pertama, 35, nanti ditambah 30. Besar sekali nanti nilainya ini. Terus berikutnya prestasi akademik. Ternyata anak kita nggak punya prestasi akademik. Ya, berarti 30% itu dikalikan 0. 0 dia nggak dapat. Tapi ketika dia punya prestasi akademik dikalikan 5%. Dikalikan non akademik 5%, 0 dong, nggak apa-apa. Jadi ketika nanti Bapak Ibu, nah kita lanjut prestasi non akademik. Misalnya anak tersebut, kok di sini di akademiknya hitungnya 5%, karena kita lagi bersasaran ke prestasi non akademik. Misalnya juara internasional, pasti skornya 100. Atau misalnya dia di kedudukannya di nasional, itu ada perhitungannya di sistem ada berapa gitu ya Bapak Ibu. Dia pengalinya besar Bapak Ibu 40%. Maka nanti wah saya mau daftar di mana? Dari situ sudah kelihatan Bapak Ibu, mau daftar di prestasi akademik nggak masalah, pengalinya dia lebih besar 30%, yang non akademiknya 5%. Terus yang kedua mau daftar di prestasi non akademik, besar sekali pengalinya 40%. Yang nggak dapat prestasi nggak masalah, pengalinya kecil 5%. Ya Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya persentil non akademik. Nah ini pun ada di sistem Bapak Ibu. Bobotnya berapa kayak tadi juga nilainya. Hitungannya dari seluruh yang dapat juara-juara itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah khawatir. Kami mau mendaftarkan di akademik apa non akademik. Kalau kami sarankan anak-anak yang punya prestasi non akademik, daftarlah melalui jalur prestasi non akademik. Bu, saya nggak punya prestasi non akademik, daftar di prestasi akademik. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ada jatahnya
untuk zonasi, saya prioritas 1 misalnya. Bapak Ibu tetap daftar yang prestasi dulu. Siapa tahu sudah nyantol nih, kan aman. Sebab prestasi itu ada di depan. Urutan posisi pendaftarannya ada di depan yang prestasi. Jadi saran kami yang punya prestasi non akademik sudah masuk Sidanira, baik yang pengurus OSIS, pengurus sebaiknya daftarnya di non akademik dulu karena pasti ada nilai lebihnya. Sekali lagi pengalinya itu besar. Terus nggak ada prestasi apa-apa, prestasi akademik daftarnya. Nah, baru setelah itu kalau gagal masih ada tahap berikutnya, ada zonasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu nggak usah ngitung sebab sistem sudah menghitungkan. Kami hanya menjelaskan asalnya dari mana, gitu. Jadi yang punya prestasi, yang tidak punya tetap diperhitungkan ada pengalinya sekian persen. Jadi ada keseimbangan. Terus nanti setelah diperhitungkan baru di akhir ada yang nilainya 85, ada 70, ada 95. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari mana yang besar? Misalnya kalau akademiknya besar, pasti hasilnya besar di akademik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ikut dulu di awal jalur prestasi. Baru nanti kalau ada haknya di zonasi, monggo ikut. Mudah-mudahan di prestasi udah nyantol duluan gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin tadi agak bukan kelewat. Ini ada hal penting yang perlu kami sampaikan sebelum pengajuan akun. Bapak Ibu itu yang pertama harus dilakukan adalah verifikasi KK. Itu yang dilakukan pertama. Ini beda sama yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu nanti mengupload KK itu di foto, di scan ya, aslinya, jangan fotokopinya. Lalu Bapak Ibu bisa memilih sekolah mana yang akan Ibu pilih sebagai verifikator. Saran kami, pilih sekolah yang dekat rumah. Misalnya Bapak Ibu mau daftar, saya mau daftarnya atau pilih sekolahnya 99, nggak apa-apa. Tetap sekolah di tempat yang Bapak Ibu pilih. Saya mau 64 verifikatornya, silakan. Tempat verifikator SMA 64 atau SMK sekian yang mau ke SMK. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada masalah, nah ke tempat verifikator itu nanti yang memverifikasi sekolah masing-masing dicek dari kakak yang difoto tadi, verifikatornya atau petugas PPDB di sekolah tersebut ngecek nomor kakaknya benar enggak, terus namanya ada enggak di kakak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saran kami sekali lagi, pilih sekolah untuk verifikasi kakak yang terdekat. Yang diinput adalah foto kakak asli, jangan fotokopiannya Bapak Ibu. Khawatir kami 2 kali kerja, nanti nggak mau diverifikasi sama petugasnya. Yang asli Bu, kerja lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Sepertinya cukup Mamanya Maria, bagaimana? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan lagi, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang lain. Silakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Siti dan saya sekarang lagi galau, khawatir. Saya Mama Farel dari 9D, wali kelasnya Ibu Farel. Ibu mengenai kakak. Farel anak saya, kakaknya DKI Jakarta Pusat dan tahun lalu baru pindah kakak mengikuti coachnya Jakarta Timur. Yang jadi masalah itu bukan 1 Juni Ibu, tapi Agustus. Itu yang bikin saya galau jadinya. Dan kemungkinan anak saya tidak daftar melalui jalur zonasi, tapi jalur prestasi, insya Allah. Nah, untuk kakak yang bikin saya galau ini karena terbitnya itu tanggal 8 Agustus 2002,
itu kira-kira ada solusi atau tidak Ibu? Ini saya beberapa hari ini setelah ada share seperti ini, saya udah di-share sebelumnya sama teman-teman saya malah nggak bisa tidur nih Bu. Iya, karena masalah kakaknya itu terbitnya itu tanggal 8 Agustus. Jadi sama-sama DKI Ibu, dan KIA-nya itu DKI. Terima kasih, mohon penjelasan. Silakan Ibu. Saya cuma pengen tanya masalah persentil nilai rapor. Itu kan nanti disertakan. Saya mau tanya itu dibagikan oleh sekolah atau sudah ada di sidang nilai anak-anak itu? Karena yang tahun lalu persentil nilai rapor itu termasuk gede juga hitungannya di persenannya gitu loh. Jadi takutnya ternyata itu kita harus manual input, tidak langsung dari sidang nilai masuk. Bagaimana, apa pihak sekolah yang membagikan ke anak-anak atau bagaimana gitu? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Satu lagi Ibu, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mama Roland dari kelas 9C. Kebetulan 2 tahun terakhir ini saya mengamati PPDB karena anak saya juga masuk SMA. Begini, kalau yang dijelasin Bu Siti kan kebetulan nilai rapotnya rata-rata besar. Gimana kalau yang nilai rapotnya cuma rata-rata 80? Sementara sekolah lain mungkin nilainya dikatrol. Apa yang harus diperbuat? Karena kalau nilai rapornya cuma rata-rata 80 sekian, otomatis kalau dia melalui jalur rapor karena cuma 30%, nilainya akan terjun bebas. Sementara kalau dilihat dibuka arsip yang tahun lalu, itu kalau untuk jalur prestasi nilai 59 aja itu udah terbuang habis. Otomatis kalau yang saya lihat di 230 ini kemungkinan ya tidak akan ada yang bisa masuk, hanya beberapa orang saja. Gimana tanggapan 230? Terus mengenai pendaftaran nanti itu biasanya kita harus upload sendiri meskipun ada sidang nilai. Nah, kapan kita bisa dapetin semua data-datanya? Baik. Baik, terima kasih. Kita akan coba menjawab ya. Silakan, Budi. Terima kasih Ibu. Ya, memang betul ya. Untuk aturan kita itu adalah 1 Juni 2022. Itu baru dianggap sebagai kakak yang baru. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan Agustus, betul yang disampaikan oleh Ibu bahwa untuk jalur prestasi putra Ibu bisa di mana saja, tetapi untuk jalur zonasi memang betul di Jakarta Pusat. Ya, begitu untuk jawaban kami. Untuk yang lain Bu Siti, atau ya. Baik, melanjutkan jawaban pertanyaan untuk penanya kedua. Untuk persentil ini singkat, pertanyaannya singkat. Sudah ada di sidang nilai atau tidak? Perlu input atau tidak? Bapak Ibu, semua nilai anak Bapak Ibu sudah ada di sistem. Jadi tidak ada nanti Bapak Ibu memasukkan nilai, tidak ada. Sistem sudah membuat, ya. Siapa tadi yang bertanya? Nah, bagaimana Ibu? Sudah memiliki jawabannya? Oke. Berikutnya yang ketiga, Mama siapa tadi? Roland. Baik. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Ini kayak memacu adrenalin kami sebagai guru. Kalau pertanyaannya, bagaimana dengan rapot kita dibandingkan dengan rapot sekolah lain yang kemungkinan dikatrol? Mohon maaf Ibu, kita harus hati-hati bicara. Di sini banyak kepala. Nanti sekolah lain di sekitar kita ada 196, ngamuk nanti bilang nilainya dikatrol. Atau ada 258, 147, nanti 230 diserbu. Dikira
siapa nih 230 bilang sekolah kami mengatrol nilai. Mohon maaf Ibu, nilai si Danira itu adalah nilai murni anak-anak belajar selama di SMP 230 dari kelas 7. Mohon maaf, tidak ada satupun kami katrol 85 jadi 86. Dan kalaupun itu kami mau, tidak akan kami lakukan. Sebab apa? Jadi pembohongan bagi sekolah ini. Taruhannya sekolah ini Bu, ini sudah lama banget dibangun. Ya Bu ya, mohon maaf. Kalaupun ada di sekolah lain, kami tidak percaya. Sebab nilai tersebut sudah ada di e-raport. E-raport sifatnya itu siapa saja bisa melihat. Misalnya 196. Kalau kebetulan kita tahu passwordnya, kita tahu loh nilai anak-anak tersebut di sana, dan tidak bisa diotak-atik kalau operatornya mengunci. Dan mohon maaf Bapak Ibu, misalnya saya guru kelas 9. Misalnya, apalagi ini Pak Widodo, mohon maaf, ada anaknya di sini. Pak Widodo dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, putrinya di sini. Pak Widodo kalau bisa buka sistem e-raport, dia ganti Bu nilainya. Dia bikin Bu anaknya nilainya besar-besar. Tapi mohon maaf, kami terikat oleh kode etik yang tidak akan pernah merubah nilai. Anak-anak kita itu Bapak Ibu murni nilainya dari kelas 7 semester ganjil atau semester 1 sampai semester 5 kelas 9. Kalau yang bisa kami lakukan dari kelas 7 kami sudah woro-woro, ayo nak PR dikerjakan, ayo nak tugas dikerjakan, biar nilai raportmu bagus. Karena nilai raport nanti akan masuk si Danira. Dari kelas 7 mereka baru masuk sudah kami tanamkan. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh toel anak kelas 9. Pernah nggak Bu Siti atau sekolah ngomong begitu? Insya Allah jawabannya pernah. Jadi mohon maaf, kami tidak pernah mengatrol nilai, sekolah lain pun tidak akan bisa. Karena sistem sudah langsung begitu masukkan nilai di di e-raport, sudah kesimpan di kementerian nilai tersebut, tidak akan pernah bisa. Gitu. Seperti itu ya Bu jawaban kami. Terus kalau pertanyaan Ibu, bagaimana dengan sekolah 230? Berapa yang dapat negeri? Akan kami jawab. Untuk tahun kemarin, ya, jumlah siswanya 36 kelas 9A. Yang masuk negeri ada 21. Nah, silakan Ibu presentasi deh. 58,33%. Kelas 9B, jumlah anak 36, yang masuk negeri 13. Kenapa? Semua Bu, kita nggak bisa bicara satu karena di PPDB semua sistem. Oh Bu, mohon maaf, anak di sini rezekinya masing-masing. Ada yang masuk di sistem PPDB melalui prestasi, ada yang masuk melalui jalur zonasi, tergantung rezeki anak tersebut. Kalau Ibu menuntut kok prestasi anak saya, mungkin Ibu berbicara maaf secara personal. Tapi kalau keseluruhan akan banyak Bapak Ibu yang menuntut kami. Saya yakin Bapak Ibu yang lain kami sudah seperti ini, sekolah seperti ini. Tapi kalau yang pertanyaan dari Ibu sendiri, mungkin Ibu pertanyaannya untuk personal nih, ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kami tidak mempedulikan melalui apa mereka masuk negerinya. Bagi kami itu rezeki SMP 230, mau zonasi, mau prestasi, mau apapun itu. Ya Ibu, kalau Ibu mempertanyakan mana nih yang masuk negeri dari prestasi? Bu, sekolah itu seluruh DKI sekarang gak ada itu sekolah yang namanya sekolah unggulan, sekolah yang bilingual, tidak ada sekarang. Semua sekolah punya pemerataan. Masing-masing sekolah tiap kelasnya ada 2 anak disabilitas, terus ada sekian anak dari jalur zonasi sudah diatur oleh sistem. Kalaupun Ibu
mempertanyakan kami, ya seperti ini 230. Gitu loh Bu. Kok anak saya tidak bisa prestasi? Mohon maaf, kami kembalikan ke orang tua. Ya, jadi seperti itu Bu. Kalau Ibu nggak terima dengan jawaban kami, ya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mewakili seluruh Bapak Ibu guru SMP 230. Mungkin Ibu merasa kok nilai anak saya kecil. Ya seperti itulah Bu. Kami jelas tidak akan mengatrol sedikit pun, kecuali ketika bikin nilai rapor di awal sebelum masuk sistem. Kami lihat akhlaknya bagaimana ini anak. Nilainya 100, kalau akhlaknya jelek tentu tidak 100. 90 akhlaknya jelek mungkin jadi 85. Seperti itu Bapak Ibu. Terkadang anak dengan kemampuan pas-pasan, tapi sosialnya luar biasa, kemudian terhadap teman-temannya punya rasa empati luar biasa, bisa saja yang 60 jadi 85. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau jawaban kami seperti itu mewakili Bapak Ibu guru yang ada di SMP 230. Sekali lagi, kalaupun nilai mungkin yang Ibu rasakan, oh kecil anak saya, seperti itulah hasil yang bisa kami berikan kepada putra Ibu. Mudah-mudahan dapat diterima. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Kalau masalah nilai Bapak Ibu, jujur saya sebagai guru, saya bisa mengajar matematika luar biasa Bapak Ibu. Nilai 4 bisa jadi 75 Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu butuh bukti, kami masih punya bukti. Jadi bisa dibuka dari tugas anak, nilai MAT, nilai PTS. Tapi kan ketika sudah di rapor, sudah tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Kami merubahnya sebelum kami masukkan ke rapor. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang yakin, kurang percaya bagaimana kami mendidik dan membina anak-anak, monggo silakan bisa temui guru masing-masing Bapak Ibu. Karena kami punya bukti. Kami tidak hanya sekedar memberikan nilai tahu jadi, tidak Bapak Ibu. Jadi melalui proses, semuanya berproses. Apalagi matematika Bapak Ibu, ngajar A jawabnya B anak-anak. Bisa jadi ngajar A jawabnya Z Bapak Ibu. Coba apakah saya pusing Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang nilai 3 tahu-tahu harus 75. Kita tambah pusing Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau memang masih kurang yakin bisa menghubungi guru masing-masing karena kami punya bukti setiap proses aja. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang bingung Bapak Ibu? Insya Allah tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya saat ini ada verifikasi kakak. Jadi jangan ketinggalan ya Bapak Ibu ya, ada verifikasi kakak. Waktunya tanggal 19 Mei. Jadi nanti verifikasi kakak. Oke, saya maaf Bapak Ibu, kalau 19 dari SD ke SMP. Saya ingatnya karena saya SD SMP ya. Kalau SMA dimulai tanggal 24 Mei Bapak Ibu untuk verifikasi kakak. Boleh di mana? Boleh di mana saja Bapak Ibu. Jadi misalnya saya, seperti tadi Bu Siti bilang, saya rumahnya dekat 64 Bu, saya mau verifikasinya di 44 boleh. Saya rumahnya dekat 103 Bu, saya verifikasinya di 103 boleh. Jadi ya Bapak Ibu ya, silakan, boleh di mana saja. Bu saya mau di 230 aja, boleh. Tapi harap bersabar kalau di 230 mungkin karena banyak ya Bapak Ibu ya, jadi boleh di mana saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oh ya, sebentar ya. Mohon maaf ya, saya sedikit menambahkan untuk nilai presentil itu diperhitungkan dengan jumlah anak kita, jadi dengan sekolah kita, tidak dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi tetap menguntungkan anak-anak kita. Walaupun mungkin sekolah lain yang nilainya tinggi-tinggi, tetap kita beruntung karena yang dibandingkan adalah nilai anak-anak kita. Jadi itu bukan peringkat 1 sampai 15 ya, tapi 1 sampai 15% dari jumlah siswa kita 395. Jadi nilai persentil itu justru menguntungkan anak-anak kita.
Ya, jadi Bapak Ibu gak usah khawatir dengan nilai-nilai tinggi dari sekolah lain. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oh, ada satu lagi. Oh, satu lagi. Ini takutnya pulang nggak bisa tidur lagi ya Bu ya. Kayak namanya Farel tadi nggak tidur. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir Ibu sampaikan, verifikasi kakak bisa di mana saja. Itu maksudnya itu harus di sekolah terdekat, atau boleh di warnet, atau boleh di rumah, atau bagaimana? Karena contohnya Ibu kan di 4, di 103, apakah kami harus ke sekolah mana gitu? Terima kasih, gitu saja. Baik, langsung dijawab ya Bu. Melakukan apa namanya proses klarifikasi kakak di rumah masing-masing. Di sistem itu ada pilihan mau sekolah mana atau verifikasinya. Jadi seperti itu Bu, di sistem ada. Jadi nanti setelah diverifikasi oleh pihak 64, baru nanti ada kelanjutannya pengajuan akun. Nah, nanti Bapak Ibu, saya ingatkan ketika pengajuan akun nanti kan ada apa namanya passwordnya, jangan lupa. Kalaupun misalnya minta tolong di warnet atau apa, suruh tulis. Bapak Ibu suruh tulis nih apa namanya tokennya itu Bapak Ibu minta nanti ganti dengan password sendiri-sendiri biar mudah. Pakai nama anaknya atau apa. Ingat pokoknya minta tolong di warnet, tokennya diminta gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah terjawab Ibu? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti verifikasinya tidak pilih Bapak Ibu mau sekolah mana aja boleh ya Bapak Ibu ya. Nanti sekolah tersebut yang akan memverifikasi kakak kita. Baik Bapak Ibu, sudah cukup jelas ya? Baik Bapak Ibu, karena saya rasa sudah cukup jelas Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya bisa masuk sekolah yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, dan anak-anak lebih berprestasi di sekolah berikutnya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, dan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.